Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan saya Pak Irul dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 12. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Kompetensi dasar kita pada hari ini adalah menganalisis dan mengevaluasi ketentuan waris dalam Islam. Yang akan kita pelajari adalah tentang mawaris. Kalian tahu apa itu mawaris? Ya, mawaris itu adalah ilmu tentang pembagian harta warisan. Dalam Islam, ilmu mawaris itu disebut juga dengan ilmu faraid. Ya, yang nanti akan kita bahas ada beberapa hal. Nanti akan ada apa yang harus dilakukan sebelum membagi harta warisan, apa penyebab seseorang bisa dapat warisan, apa penyebab orang tidak dapat warisan, hijab dalam warisan, kemudian ahli waris, kemudian ada beberapa macam pembagian ahli waris. Yang pertama kita pelajari, ketika ada seseorang yang meninggal dunia, maka tidak langsung harta peninggalannya itu dibagi, tetapi harus dikeluarkan 4 hal terlebih dahulu. Yang pertama adalah dibayarkan hutangnya. Kalau dia punya hutang, maka harus membayar hutang dulu, itu yang lebih wajib. Yang kedua, dibayarkan zakatnya. Apabila harta dari orang yang meninggal itu belum dibayar zakat dan sudah mencapai nisab, maka dibayarkan dulu zakatnya. Besarnya berapa? 2,5%. Yang ketiga, untuk pengurusan jenazah. Jadi untuk biaya membayar orang yang memandikan jenazah, membeli kain kafan, membayar orang yang menguburkan, semuanya itu diambil dari harta orang yang meninggal. Dan yang keempat, dikeluarkan wasiat apabila ada. Kalau tidak ada wasiat, tidak apa-apa. Kalau ada wasiat, wasiat itu apa? Wasiat adalah pesan terakhir sebelum seseorang meninggal. Syaratnya seseorang itu berpesan tentang kebaikan, bukan wasiat tentang kejelekan. Kemudian syarat wasiat itu maksimal hanya 1/3. Kalau lebih dari 1/3, maka yang dikeluarkan hanya 1/3 saja, tidak boleh lebih. Dan satu lagi syarat wasiat adalah tidak boleh dibagikan kepada ahli waris. Kenapa? Karena ahli waris itu sudah dapat bagian sendiri. Jadi wasiat itu diberikan kepada yang bukan ahli warisnya. Kemudian kita lanjutkan penyebab seseorang dapat warisan. Kira-kira apa hal-hal yang bisa menyebabkan seseorang itu dapat warisan? Yang pertama adalah ada hubungan darah. Ketika ayah atau ibu meninggal dia punya anak, maka anak dapat warisan. Itu namanya hubungan darah. Yang kedua, adanya hubungan pernikahan. Kalau ada suami meninggal, istri dapat warisan. Atau sebaliknya, istri yang meninggal, suami juga dapat warisan. Yang ketiga adalah orang yang memerdekakan budak. Jika ada budak yang sudah merdeka, kemudian dia meninggal, yang memerdekakan itu dapat warisan. Tetapi sekarang sudah tidak ada perbudakan. Dan yang keempat adalah karena seagama. Misalnya ada seseorang yang punya harta banyak meninggal, tapi dia tidak punya saudara, tidak ada saudara yang mewarisi. Kemudian tetangga-tetangganya di sekitarnya itu beragama Islam, maka tetangga itu bisa mewarisi harta dari orang yang meninggal karena seagama tadi. Kemudian kita lanjutkan kebalikannya yang tadi. Ada orang yang dapat warisan. Kemudian apa penyebab seseorang bisa tidak dapat warisan? Nah, yang pertama adalah karena
budak. Jadi budak itu tidak dapat warisan. Yang kedua, orang tidak dapat warisan karena pembunuh dari keluarganya. Kita lihat di berita sekarang banyak, ada anak membunuh bapaknya, ada anak membunuh ibunya. Ketika bapaknya meninggal karena dibunuh, yang membunuh adalah anak sendiri, maka anak kandungnya ini tidak dapat warisan. Kemudian yang ketiga, karena murtad. Jika ada seseorang bapak ibu punya anak, kemudian anaknya murtad keluar dari agama Islam, bapaknya meninggal, anaknya tidak dapat warisan karena sudah murtad walaupun dia anak kandung. Dan yang keempat, beda agama. Ini kebalikan dari yang tadi. Ada orang meninggal tidak punya siapa-siapa, tidak punya keluarga, hartanya banyak, tetapi sekarang tetangga-tetangganya itu adalah non-Islam, maka tetangga-tetangga ini tidak bisa mewarisi harta orang yang meninggal tadi. Itu karena beda agama. Kemudian kita lanjutkan, ahli waris itu ada ahli waris laki-laki, ada ahli waris perempuan. Kalau dipelajari semua, ahli waris laki-laki itu ada 15. Ya. Ahli waris laki-laki yang 15 itu siapa saja? Bisa kalian lihat di sini. Ya. Diperhatikan nomor 1 sampai 15. Ini ahli waris laki-laki. Ini semuanya laki-laki ya. Bisa kalian perhatikan dulu. Ya, itu ahli waris laki-laki. Kemudian ada ahli waris perempuan. Ahli waris perempuan itu hanya ada 10 saja. Siapa 10 orang itu? Ya, seperti yang ada di sini. Ya. Diperhatikan dulu nomor 1 sampai 10. Itu semuanya ahli waris perempuan. Ya. Kemudian pertanyaannya, apakah dari 10 ahli waris perempuan dan 15 ahli waris laki-laki ketika ada orang meninggal semuanya dapat warisan? Dapat tidak anak-anak? Tentu tidak semuanya dapat. Yang dapat adalah yang punya hubungan darah dan hubungan keluarga yang lebih dekat. Maka dari itu dalam warisan itu ada yang namanya hijab. Ada tahu hijab itu apa? Hijab di sini bukan hijab penutup kepala bagi perempuan. Hijab adalah penghalang. Jadi ada hijab dalam warisan itu adalah orang bisa menghalangi orang lain untuk dapat warisan. Dan hijab itu ada dua anak-anak. Ada hijab nukson, ada juga hijab hirman. Kita pelajari bedanya apa. Yang pertama, hijab nukson adalah hijab yang menghalangi seseorang mendapatkan warisan menjadi berkurang. Contohnya, ketika ada suami istri, suaminya meninggal, istri itu bisa dapat 1/4 kalau suami tidak punya anak. Tetapi kalau suami yang meninggal punya anak, istri hanya dapat 1/8. Jadi yang tadinya dapat 1/4 berkurang menjadi 1/8 karena ada anak. Lah, anak ini namanya hijab penghalang untuk istri bisa dapat lebih banyak. Kemudian ada yang kedua, hijab hirman. Hijab hirman apa? Hijab hirman itu adalah hijab yang menyebabkan orang tidak mendapatkan warisan sama sekali. Contohnya adalah anak dan cucu. Anak laki-laki, cucu laki-laki. Apabila ada bapak meninggal, dia punya anak dan punya cucu. Cucu ini terhalang oleh anak, tidak dapat warisan karena ada hijab anak. Itu namanya hijab hirman. Tidak dapat sama sekali, yang dapat adalah anaknya karena yang punya hubungan darah lebih dekat. Itu bedanya hijab nukson dan hijab hirman. Bisa dipahami? Kalau bisa dipahami, kita lanjutkan yang berikutnya. Yang berikutnya adalah beberapa macam ahli waris. Ahli waris yang pertama ada namanya dzawil furud. Apa itu dzawil furud?
Dzawil furud adalah ahli waris yang mendapatkan bagian sudah ditentukan oleh syara, sudah ditentukan di dalam Al-Quran. Dan dalam Al-Quran ini dzawil furud itu hanya ada 6 pembagian. Yang pertama, ada yang mendapatkan setengah, ada yang mendapatkan sepertiga, ada yang mendapatkan seperempat, ada yang mendapat seperenam, seperdelapan, dan 2/3. Itu namanya dzawil furud. Yang kedua, ada yang namanya dzawil arham. Siapa dzawil arham? Dzawil arham itu orang yang dapat warisan karena masih punya hubungan kekeluargaan, masih punya hubungan kerabat. Itu dzawil arham. Dan yang ketiga, dzawil asobah. Apa itu dzawil asobah? Dzawil asobah itu ahli waris yang mendapatkan warisan karena ada sisa pembagian warisan. Besar kecilnya dzawil asobah dapat bagian warisan itu tergantung 2 hal. Yang pertama, tergantung besar kecilnya harta yang ditinggalkan. Dan yang kedua, tergantung banyak sedikitnya ahli waris yang ada. Itu dzawil asobah. Dan perlu diingat bahwa biasanya dzawil asobah itu adalah anak-anaknya. Jadi nanti anak-anak yang kita hitung pertama adalah dzawil furud dulu. Yang pertama adalah yang mendapatkan setengah. Siapa saja yang mendapatkan setengah? Yang pertama adalah jika ada anak perempuan tunggal. Di sini yang dimaksud anak perempuan tunggal adalah tidak punya kakak, tidak punya adik. Jadi anak perempuan satu-satunya. Kemudian yang kedua yang dapat setengah adalah anak perempuan dari anak laki-laki jika tidak ada anak perempuan yang lain. Yang ketiga, saudara perempuan yang sebapak atau seibu, itu juga dapat setengah. Kemudian yang keempat, suami jika istri yang meninggal tidak punya anak. Jadi itu semua dapat setengah. Kemudian kita lanjutkan yang dapat sepertiga. Siapa saja yang dapat sepertiga? Yang pertama adalah ibu jika yang meninggal tidak punya anak atau tidak punya cucu. Kemudian yang kedua yang dapat sepertiga adalah 2 orang saudara atau lebih dari saudara yang seibu. Itu dapatnya sepertiga. Kemudian yang dapat seperempat, pertama suami jika istri yang meninggal punya anak. Dan yang kedua adalah istri jika suami yang meninggal tidak punya anak, itu dapatnya seperempat. Kemudian yang dapat seperenam siapa saja? Yang pertama adalah bapak atau kakek apabila yang meninggal tidak punya anak. Yang kedua, ibu apabila yang meninggal punya anak, itu dapat seperenam. Kemudian yang ketiga, nenek jika yang meninggal sudah tidak punya ibu. Yang keempat, seorang saudara seibu. Yang kelima adalah cucu perempuan apabila ada 1 anak perempuan. Tetapi kalau ada lebih dari 1 anak perempuan maka cucu tidak dapat. Dan yang terakhir yang dapat seperenam adalah seorang saudara perempuan sebapak apabila ada seorang saudara perempuan sekandung. Itu namanya dapat seperenam. Kemudian yang dapat seperdelapan yaitu seorang istri apabila suami yang meninggal itu punya anak. Dan yang terakhir yang dapat bagian 2/3. Pertama adalah 2 anak perempuan atau lebih jika tidak punya anak laki-laki. Jadi misalnya anaknya itu perempuan semua, lebih dari 1. Tadi kalau 1 anak perempuan tunggal dapat setengah, kalau anak perempuan semua 2, 3, atau 4 atau lebih, semuanya dapat 2/3. Nah, nanti kalau ada anak perempuan ada laki-laki, nanti kita beda penghitungan lagi.
Yang kedua, yang dapat 2/3 adalah 2 orang anak perempuan atau lebih dari anak laki-laki. Berarti adalah cucu. Itu dapat 2/3. Yang ketiga, saudara perempuan yang seibu sebapak jika lebih dari 1. Itu juga dapat 2/3. Dan yang terakhir yang dapat 2/3 adalah saudara perempuan sebapak. Itu juga dapat 2/3. Jadi itulah anak-anak pembagian dzawil furud yang sudah ditentukan di dalam Al-Quran. Jadi ketika ada orang yang meninggal, maka pembagian harta warisan itu harus sesuai yang ada di dalam Al-Quran. Tidak boleh orang yang meninggal ahli warisnya berkumpul dibagi sama rata, itu tidak boleh. Harus sesuai dengan ajaran Islam. Kecuali setelah dibagi, ya, setelah dibagi sesuai pembagian menurut agama Islam, yang dapat banyak, misalnya anak laki-laki dapatnya lebih banyak, bisa membagi ke saudaranya yang dapatnya sedikit atau saudara perempuan. Dan nanti perlu diingat ya, tadi dari dzawil furud tidak ada anak laki-laki. Loh, anak laki-laki dapat apa tidak? Nanti anak laki-laki itu dapatnya dzawil asobah. Kalau anak laki-laki tunggal, itu nanti dapatnya semua asobah untuk dia. Kalau anaknya laki-laki semua, maka dibagi sama rata kalau laki-laki semua. Kalau ada anak laki-laki perempuan, perbandingannya adalah 2 anak perempuan, bagiannya sama dengan 1 anak laki-laki, 2/1. Nah, untuk pertemuan kali ini, kira-kira pengantar itu dulu. Kemudian bagaimana cara kita menghitung harta warisan, kita lanjutkan minggu depan. Kesimpulan dari materi pembelajaran hari ini adalah ketika ada orang yang meninggal, sebelum membagi harta warisan maka harus dikeluarkan yang wajib dikeluarkan dulu. Setelah ada sisa baru dibagi. Ya. Kemudian perlu diingat bahwa untuk membagi harta warisan harus sesuai dengan ajaran Islam. Apabila pada pertemuan hari ini ada yang belum dipahami, silahkan komen di bawah. Kita lanjutkan minggu depan. Sebelum kita akhiri, kita berdoa bersama-sama membaca bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.